Baiklah, bagaimana ibu-ibu? Apakah masih semangat? Masih, alhamdulillah. Masih semangat. Ya, untuk lebih semangat lagi kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Oke, Bu. Tepuk semangat. Ma. Ngat. Semangat. Semangat. Nah, oke. Baiklah ibu-ibu, dari materi yang telah kita lewati tadi ya, bahwasanya sangat penting kita dalam memperhatikan kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Nah, untuk materi selanjutnya kita ada beberapa hal yang harus kita perhatikan daripada mempersiapkan diri untuk menjadi lebih sehat, yakni adalah mempersiapkan jamban yang sehat. Jamban yang sehat. Baiklah, sebelum kita lanjut materi kita, alangkah baiknya ibu-ibu menonton film terlebih dahulu. Oke? Oke, Bu. Oke ya, kita mulai dulu. Harganya udah segini pak, lagi ya saya ngambil tempat ya pak, semen aja lah, semen lagi mahal pak. Aduh, pagi lagi ngobrol serius deh pak. Serius dong pak, saya ini mau buat jamban rumah pak. Ih Pak Rusli lagi banyak duit nih, tiba-tiba bikin jamban. Enggak kok pak, jamban murah aja, jamban kecil, pak, murah kan pak. Tapi pak, pilih jangan kecil, sampai air air di kanan nggak bisa bawa masuk. Benar cukup ya. Usah dipikir pak, cuci tangan mah. Pak, kalau bikin dari bilik bambu bisa lebih murah kan? Ya udah, saya kasih diskon lagi. Nah, gitu dong pak, deal ya. Bapak nggak bikin juga? Ah, saya mah nggak mau repot-repot pak. Di kali deket sini aja gampang. Ah, pak, justru pak, karena cuma dekat kali itu makanya saya buat sendiri. Dulu ya, waktu istri saya lagi hamil tuh, sering malam-malam saya antar istri saya ke kali. Aduh, rasanya gampang aja pak. Bapak tunggu itu ya bu ya. Pak, masih di luar kan? Jangan pergi, takut. Ah, iya bu, bapak masih di sini kok bu. Repot, kadang mertua saya yang nganter, makanya saya buat sendiri di rumah. Lagian harganya murah kok pak. Bapak bikin aja, lagi ngapain? Gimana pak? Pak RT punya, Pak Ahmad, Pak Dadang lah. Semuanya saya bikinin zamannya. Bapak Yudi udah punya belum? Dia mah belum punya pak. Bapak mau bikin juga? Nanti aja saya mau pak. Berarti dia belum ngetrend tuh pak. Pak, bikin jamban rumah itu bikin keluarga gak usah repot-repot kalau mau buang hajat. Aman dan nyaman Pak Yudi. Ya, bagaimana ibu-ibu? Jelas videonya? Jelas, Bu. Jelas. Kira-kira apa yang bisa kita ambil? Pesan apa yang bisa kita ambil dari film yang sudah ibu-ibu tonton tadi? Bahwasanya di rumah itu harus wajib mempunyai jamban untuk keamanan keluarga kayak gitu, Bu. Ya, bagus sekali ibu ya, bahwasanya memang dalam setiap rumah itu harus punya jamban agar kiranya apa, hidup kita atau lingkungan kita selalu selalu sehat. Nah ya, dari film yang kita tonton tadi ibu-ibu menambahi bahwasanya ada 3 poin yang penting yang bisa kita ambil dari film tersebut. Yang pertama ada bahwasanya kita jangan buang BAB sembarang tempat ibu-ibu ya, jangan misalnya kalau kita dekat dengan kali kita buang air besar ke kali atau kita buang air besar ke mana ruang-ruangan yang terbuka. Nah itu tidak diperbolehkan dan tidak diperkenankan ya, kenapa? Lingkungan kita akan tercemar sehingga lingkungan kita tidak akan sehat dan tidak akan baik ya. Nah jadi kita harus punya jamban biar kita bisa buang air
besar dan buang air kecil itu dalam ruangan yang tertutup. Oke, itu yang pertama. Yang kedua apa ibu-ibu? Bahwasanya kita membuat jamban itu tidak perlu yang mewah-mewah ibu-ibu, seperti para artis ya. Tidak perlu ibu-ibu, harus disesuaikan dengan kondisi keuangan keluarga kita. Kalaupun misalnya kita tidak sanggup kuat memakai semen, boleh ibu-ibu kita memakai apa yang ada, Bambu. misalnya bambu, apalagi papan, kayu dan lain sebagainya ya. Batu, Bu. Jadi, batu boleh kita kombinasikan ya. Jadi kita harus pandai-pandai memanfaatkan apa alat atau perlengkapan yang ada di sekitar kita. Kalau rumah kita dekat pohon bambu, boleh dong ibu-ibu suruh bapaknya untuk ambil bambu ya, biar Iya, kita Bu. bikin jamban ya. Itu yang ketiga apa ibu-ibu, ruang jamban itu harus apa, jangan kecil ibu-ibu, harus disesuaikan dengan kondisi jamban. Jika 3. ruang jamban itu jangan terlalu kecil ibu-ibu. Nanti apa? Nanti kita tidak bisa menaruh ember untuk kita cuci tangan. Jadi tidak sehat kalau jamban kita tidak punya ember untuk cuci tangan. Jadi percuma saja ada jamban kalau tidak cuci ibu-ibu ya. Jadi sama aja Bohong. Oke, itu ya. Jadi dari film tadi ada 3 pesan yang bisa kita Ambil. ambil. Nah, bagaimana ibu-ibu di rumah? Apakah sudah 3. ibu-ibu biasanya buang air besar di mana ibu-ibu? Di- Di jamban atau di kali? Di jamban, Bu. Di jamban, bagus. Berarti sudah diterapkan sebelumnya ya. Iya. Oke. Nah, yang ibu yang sebelah Ibu Rini, Iya, Bu. apa sih manfaat dari jamban sehat yang ibu ketahui? Jamban sehat. Gimana, Bu? Apa jamban sehat yang ibu ketahui? Bagaimana bentuk jamban sehat? Muat orangnya, Bu. Muat Tidak orangnya, mempersulit kayak gitu. tidak sulit dijangkau ibu ya. iya. Terus Ini katanya tadi harus ada ember untuk cuci harus tangan. ada ember untuk cuci tangan. Oke, nah itu sudah kategori jamban sehat. Yang pertama tadi harus lingkungan dekat dengan lingkungan kita ya, harus mudah dijangkau ya, biar kita bisa buang air besar tepat sasaran ibu-ibu ya. Yang kedua tadi harus luas, minimal muat 1 ember untuk air. Oke. Nah, yang selanjutnya apa sih manfaat dari buang air besar ke jamban? Ayo, ada yang tahu ibu-ibu? Manfaatnya ya, Bu, lingkungan jadi sehat terutama. Bagus sekali. Sejuk, Lingkungan segar. kita jadi sehat ya, sejuk, segar juga ya. Jadi tidak ada bau-bau yang mungkin akan mengganggu hidung kita ya. Jadi lingkungan kita akan sehat, tentunya akan membuat diri dan keluarga kita menjadi lebih sehat lagi. Oke ya. Yang selanjutnya Ibu Siti. Nah, ada Ibu Siti? Belum ngantuk Ibu Siti ya? Ada, Bu. Ada ya. Nah, Ibu Siti sudah punya jamban sehat belum di rumah? Sudah, Bu. Sudah punya ya. Nah, berarti kalau sudah punya, Ibu Siti sudah apa? Lingkungannya sudah Sehat. sangat sehat. Oke, angkat dikit yuk. 3. Di sini masih ada yang belum punya jamban sehat, Ibu-ibu? Masih ada, Bu, tapi Masih ada. satu. Siapa kira-kira? Itu Ibu Siti. Ibu Siti juga belum? Belum. Berarti Ibu Siti harus cepat ya, harus cepat tanggap, suruh suaminya untuk bikin jamban ya Ibu Iya, Bu. ya, biar lingkungan kita sehat ya, bukan lingkungan Ibu sendiri tapi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Baiklah ibu-ibu, bahwasanya jamban sehat itu sangat penting. Karena apa ibu-ibu? Karena jamban sehat itu akan mencegah penularan penyakit ya. Jadi yang penyakit yang bisa menyebabkan kita diare, menyebabkan kita penyakit DBD dan penyakit yang mungkin akan mengganggu Orang-orang lain, Bu. orang lain. Yang mengganggu apa misalnya? Mengganggu Pernapasan terutama. napasan, Hidung. napasannya, jadi akan mengganggu hidung kita kalau lingkungan kita banyak bau yang tidak sedap ya. Bahwasanya jamban tadi tidak perlu yang mahal ibu-ibu ya, cukup Cukup yang sederhana. sederhana sesuai dengan fungsinya. Cut yuk.
Nah, tadi Bu sudah paham ya bahwasanya sangat penting jamban sehat di rumah. Ya, nah jadi jamban sehat itu ibu-ibu ada kriterianya. Ya, jangan ibu-ibu asal membuat saja, tapi tidak bisa kriteria-kriteria yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk panduan membuat membuat jamban. Yang pertama ya kriterianya adalah tidak mencemari sumber Bersih. air bersih. Jadi ibu-ibu jangan suruh suaminya membuat jamban dekat dengan sumur ibu-ibu ya. Iya. Nanti akan Tercemar. Air bersihnya akan menjadi kotor. Enggak bisa lagi dipakai airnya, Nggak Bu. bisa lagi dipakai. Jadi cuman bisa membuang tapi tidak bisa Mengambil. Jadi itu sama aja dengan Bohong. sama aja bohong ya. Yang kedua apa ibu-ibu? Harus ada air Bersih. bersih ya, jadi harus berdampingan. Tempat buang air besar harus tersedia air bersih biar bisa mencuci tangan ya. Selanjutnya apa lagi? Harus tersedia kloset yang bersih ibu-ibu ya. Jangan nanti sudah dibikin oleh suaminya jamban tapi tidak dirawat. Kalau ada jamban tapi tidak terawat berarti itu bukan termasuk jamban yang Sehat. Jamban yang sehat. Yang selanjutnya apa ibu-ibu? Ada yang tahu? Nah, kalau Bu Siti nih, tahu. Bu, gimana, Bu? Oke, ya. Yang selanjutnya itu tidak bau ibu-ibu Oh, ya. tidak bau. Jadi jamban sehat itu jangan sampai bau. Jadi kita harus tetap membersihkan jamban kita ya. Yang selanjutnya apa lagi ibu-ibu? Harus tersedia tempat cuci tangan. Ya, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Ini yang terakhir ibu-ibu, harus ada ventilasi dan pencahayaan yang cukup agar kiranya apa? Pada saat anak kita, suami kita buang air besar itu nyaman. Jangan sampai nanti anak kita mau BAB malah takut ibu-ibu ya. Takut kenapa? Gelap ibu-ibu, ya. Jambannya gelap dan tidak ada ventilasi, jadi sangat tidak nyaman di dalam jamban tersebut. Nah ya, jadi dari kriteria yang sudah kita sampaikan tadi itu adalah panduan ibu-ibu untuk membuat jamban yang sehat di rumah ibu masing-masing. Ya, nanti apa yang kita ketahui di sini tolong disampaikan kepada suami ibu ya, Iya, biar Bu. dia bisa membuat jamban sesuai dengan kriteria yang ada. Nah, mungkin itu saja ibu-ibu untuk yang masalah jamban. Ada tambahan atau mungkin ada pertanyaan? Cukup? Cukup, Bu. Cukup. Kalau cukup, sekian kita lanjutkan ke ice breaking ya.